Halo Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada. Saya ingin menceritakan sedikit tentang perjalanan saya sebelum ke Nusa Penida. Ada Bujro Ketut Sire gitu ya, saya lupa, menyampaikan pesan leluhur bahwa saya harus ke Pura Silayukti sebelum berangkat ke Nusa Penida. Kemudian saya berangkat memenuhi pesanan beliau untuk datang ke Pura Silayukti di Padangbai. Ada yang akan dibuka di sana, begitu katanya. Jadi saya ngikut petunjuk dari Bujro gitu. Terus kemudian saya ke sana dengan diantar oleh Putu dan driver dari mobil yang kami sewa. Kemudian saya pergi ke Pura Silayukti. Di situ ada Pura Telaga Mas dan Pura Tanjung Sari. Pura Tanjung Sari itu ada Empu Baradah dan ada Ratu Ida Ratu Subandar. Nah, ada Payogan di bawah dan kami ke Payogan dulu. Terlebih dahulu kami ke Pura Payogan. Di bawah itu ada semacam celuk ya, kayak karang yang terbuka untuk sembahyang di sana. Ya, saya tidak ingin membahas siapa yang ada di sana, tapi di sini disampaikan oleh leluhur pada saat kami berada di sini ada cerita yang muncul. Jadi di Pura Silayukti ini adalah tempat berkumpulnya 5 resi, 5 empu. Saya tidak ingin berbicara soal sejarahnya. Saya berbicara tentang ada beberapa hal yang dibuka oleh leluhur tentang cerita atau luka lama di masa lalu, leluhur yang tersolimi. Pura Silayukti merupakan salah satu pura Dang Kayangan di Bali. Pura ini terletak di sebuah bukit bagian timur desa Padangbai. Pura ini dipercaya sebagai parahyangan Ida Batara Empu Kuturan, seorang tokoh yang sangat berjasa dalam menata kehidupan sosial religius masyarakat Bali sekitar abad ke-11 Masehi. Saya tidak ingin membahas sejarah. Di sini ada 5 empu berkumpul di dalam satu Pura Silayukti ini. Di sini ada Empu Ginijaya tahun Isaka 971 atau 1049 Masehi. Empu Semeru tahun Isaka 921 atau 999 Masehi. Empu Gana tahun Isaka 922 atau 1000 Masehi. Empu Kuturan tahun Isaka 923 atau 1001 Masehi. Empu Baradah tahun Isaka 963 tahun 1041 Masehi. Kelima panca pandita itu yang ada sesuatu di Pura Silayukti yang harus dituntaskan urusan leluhurnya, karena semuanya berkumpul di sini. Jadi ada urusannya dengan Majapahit. Empu Baradah di sini disebutkan datang menemui kakaknya yaitu Empu Kuturan untuk memohon kepada beliau agar salah seorang putra Raja Airlangga di Jawa Timur bisa diangkat menjadi raja di Bali. Namun Empu Kuturan tidak mau. Nah, sebelum bertolak pulang ke Jawa, Empu Baradah sempat beberapa waktu tinggal di Bali dan mendirikan parahyangan yang diberi nama Pura Tanjung Sari. Menurut cerita leluhur yang diceritakan, itu keberadaan dari Empu Baradah sendiri sebenarnya pada saat itu tidak diizinkan untuk berada di Bali oleh kakaknya Empu Kuturan.
Kalau untuk berkunjung tidak apa, tapi kalau untuk menetap tidak diizinkan. Pada saat itu sudah ada komunitas Durga, jadi Tantra Bhairawa Kiri. Mereka dianggap sebagai pemberontak karena memakai kesaktian dan menentang aturan pemerintah zaman saat itu. Dikabarkan oleh leluhur, Empu Baradah membolak-balik cerita. Jadi ceritanya pada zaman dahulu untuk demi tercapainya apa yang dia inginkan, berada di Bali, terkenal di Bali, membawa anak dari Raja Airlangga untuk memerintah Bali. Semuanya dia lakukan dengan cara licik, yaitu beliau menuduh pasukan Lea sebagai penyebar virus setelah beliau sendiri yang menyebarkan virus dan yang mencelakai masyarakat. Jadi dia menyebar virus, dia menuduh pasukan Lea, kemudian dia juga yang menangkap dan menghancurkan Lea sehingga dia diangkat, dielu-elukan, dianggap sebagai pahlawan, sehingga dia diizinkan apa yang dia inginkan tercapai. Nah, itu adalah tipu muslihat yang dijalankan oleh Empu Baradah yang tidak pernah ada di dalam lontar, yang tidak diceritakan. Ini yang cerita adalah gaibnya para empu yang ada di Pura Silayukti, yang tidak pernah dikeluarkan. Mungkin beberapa orang pernah diceritakan oleh leluhur tapi tidak pernah dipublish. Nah, ini saya publish. Jadi ada kesalahan cerita di sini. Leluhur dari para Lea itu mereka asalnya adalah manusia yang mengilmu. Jadi mereka karena kesaktiannya, ilmunya itu mereka berubah menjadi siluman. Nah, jadinya mereka menuntut kayak pembebasan, pemurnian, penyucian, bahwa saya nggak bersalah, saya memang jahat, tapi saya pada saat itu tidak bersalah. Mereka menuntut untuk dimurnikan namanya. Nah, dengan diangkat seperti ini, dipublish seperti ini, saya diminta oleh Ratu Niang untuk menceritakan kondisi sebenarnya zaman dahulu itu seperti itu. Nah, Empu Baradah kemudian menikahkan anaknya dengan anak si Lea ini pun modus. Jadi ingin menguasai kesaktiannya Lea itu dan kemudian membakar bukunya. Nah, itu buku yang ada sekarang ini itu tidak komplit gitu, karena yang bagian pentingnya itu sudah dihilangkan atau saya tidak diberitahu berada di mana, atau dipecah atau dibuang atau dibakar, saya nggak tahu, saya tidak diberitahu. Nah, kemudian dari situ Empu Baradah pun mengancam mantunya yang sedang hamil bahwa dia tidak boleh bersama suaminya dan anaknya akan diambil kalau dia tidak membantu Empu Baradah mengambil kitab milik ibunya. Kemudian dia di bawah ancaman, Ratna Manggali di bawah ancaman mencuri lontar kesaktian ilmu milik ibunya. Kemudian terjadilah pertengkaran, kemudian ibunya meninggal di tangan Empu Baradah. Begitu yang saya dikasih tahu. Ada cerita lain lagi, yaitu Mani Angkeran. Mani Angkeran itu memang seorang penjudi. Manik Angkeran anak dari Resi Sidimantra. Nah, karena kebiasaan buruknya Manik Angkeran itu ingin selalu terlibat dalam perjudian. Kemudian ada yang diinginkan oleh Naga Basuki. Nah, Naga Basuki juga modus Naga Basuki di sini adalah kesaktian dari
saktinya Ida Ratu Mas Subandar. Ida Ratu Subandar. Saya lupa nama bagusnya, nama komplitnya. Tapi beliau adalah kesaktian dari Naga Basuki. Jadi ada ilmu yang dia bisa berubah menjadi Ida Ratu Mas Subandar. Ada yang sehingga bisa berubah pula menjadi naga. Jadi itu naganya Cina. Nah, Ida Ratu Mas Subandar ini. Jadi kesaktian dari Ida Ratu Mas Subandar bisa berubah menjadi Naga Basuki. Nah, Naga Basuki ini modus juga. Dia menginginkan sesuatu dari Resi Sidemantra. Nah, kemudian Resi Sidemantra ini karena kelakuan anaknya sehingga anaknya yang kedapatan mencuri buntut mahkota yang ada di buntut dari Naga Basuki, sehingga harus dihukum untuk mengabdi setelah sebelumnya dibakar oleh Naga Basuki. Dibakar kemudian dihidupkan lagi dan disuruh berbakti kepada Naga Basuki. Nah, yang tidak diceritakan di sini adalah peniup, orang yang memprovokasi Manik Angkeran untuk mengambil mahkota milik Naga Basuki adalah stafnya Naga Basuki atas perintah Naga Basuki itu sendiri. Begitu yang terjadi zaman dahulu yang diceritakan kepada saya, dan ya sudah minta maaf. Itu adalah kesalahan leluhur di masa lalu. Banyak hal yang tidak kita tahu dari leluhur, itu kita tidak boleh begitu saja percaya kepada tulisan yang dibuat oleh hanya satu orang, sepihak saja gitu. Ada penjelasan yang masuk akal dari semua itu. Sudah ada permohonan maaf ya, meminta maaf kepada Sidemantra Manik Angkeran ya, dengan ya itu semua karena trik, itu semua karena kekuatan, itu semua karena tahta, itu semua karena power. Jadi saling licik, saling curang, saling bunuh, saling membuat pertikaian di tengah-tengah pemerintahan yang mungkin beberapa orang tidak sakti. Jadinya seperti ini. Gitu. Dan ini secara gaibnya sudah dikembalikan, Manik Angkeran sudah masuk dalam rehabilitasi cahaya Tuhan untuk pemurnian para dewa atau jajaran di leluhur yang mulia gitu. Jadi ini adalah cerita yang harus saya sampaikan, bahwa cerita leluhur tidak 100% benar. Ada leluhur-leluhur yang bisa menceritakan yang berada di belakang kembar jiwa Anda. Jadi kalau Anda mau cerita-cerita yang terungkap, ada apa di belakang kembar jiwa saya, ada apa dengan kehidupan saya, ada apa saya selalu sial terus, ada apa ini, kenapa anak nakal terus. Nah itu ada penjelasan secara gaibnya. Mungkin pengulangan siklus leluhur yang leluhurnya minta disempurnakan, minta dituntaskan ceritanya. Belum ada yang minta maaf pada waktu itu. Ya, leluhur berada di belakang kembar jiwa Anda. Cara melihat kembar jiwa ada di playlist Twin Flame. Twin Flame adalah kembar jiwa. Kembar jiwa adalah yang bernama Twin Flame. Kembar jiwa itu siapa? Saudara kembar kita, gaibnya kita, kandapatnya kita, kakang kawah adi ari-arinya kita, gaibnya kita. Itu yang harus Anda temukan untuk menemukan solusi
Kenapa setiap masalah terjadi melakukan pengulangan siklus dalam kehidupan ini, itu semua penjelasannya ada di belakang kembar jiwa Anda. Demikian saya laporkan kepada Anda. Semoga cerita saya ini bisa mencerahkan Anda semua. Semoga terbantu. Semoga Anda sehat, selamat, semangat, dan sukses selalu. Amin, amin, amin.